Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, ya kita lanjutkan materi kita. Sekarang sudah berfokus kepada kitab Aisar ini. Jadi walaupun ini belum dipelajari, belum kita praktekkan, tetapi sudah insya Allah tetap berjalan kita sampaikan. Ya. Karena kalau menunggu sampai sini juga terlalu lama. Karena kita sudah membaca Al-Quran juga, jadi nanti bisa disinkronkan saja dengan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemarin sudah kita belajar mengenai makharijul huruf dan sifat. Tadinya memang Ana mau masuk ke hukum-hukum, tapi ternyata harus melalui dari pembahasan yang ini dulu. Ya. Karena ini banyak ternyata yang terkecoh ya dengan perubahan huruf-huruf ini. Nah, jadi kita masuk kepada bab perubahan huruf hijaiyah. Ya, jadi merangkai huruf hijaiyah atau perubahan-perubahan huruf hijaiyah. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah huruf ba yang asli. Ya. Kemudian kalau bersambung seperti ini. Begitu juga sin. Huruf sin, sodo, sa, sya, sodo ya. Kalau dia di depan seperti ini, nah jadi kakinya hilang ya. Kemudian kalau yang di tengah seperti ini, nah, kecuali yang di belakang maka dia tetap seperti huruf hijaiyah aslinya. Nah, kemudian juga sa ya, sa, a, batasa. Batasa dia bersambung seperti ini. Kemudian huruf so sama dengan sin tadi ya. Kalau di depan dia dan di tengah, untuk di depan dan di tengah dia hilang kakinya. Nah, tetap dibaca so. Ya. Kalau to hanya bersambung saja seperti ini. Dia tetap seperti utuh seperti huruf aslinya. Nah, yang paling signifikan itu adalah huruf ain dan ghain. Nah, ini ya. Nah, ini paling signifikan ini. Jadi yang tadinya hurufnya seperti ini, maka dia berubah bentuk menjadi berkepala hitam seperti ini. Ini ya mungkin kita dulu belajar atau mengaji hanya sekedar tahu saja. Nah, ini akan kita rincikan dan kita sampaikan. Nah, ini kan. Jadi yang di tengah ini berubah bentuk menjadi berkepala hitam ini dan hilang kakinya. Begitu juga yang awal ini, yang depan. Nah, ini tetap dibaca ain. Ini kadang tertukar dengan huruf mim biasanya. Nah, mim kecil seperti ini. Nah, yang ini ya. Ini. Jadi dari sisi bentuknya, besarannya berbeda ya, Pak. Nah, gitu. Jadi ini tetap dibaca. Ini huruf mim ya. Jadi mim berubah seperti ini. Hilang kakinya. Kalau aslinya seperti ini hurufnya. Nah, ini ada yang melipat kecil seperti itu tuh. Nah, ini juga hati-hati ya. Ini adalah huruf mim ini. Kayak bismillahirrahmanirrahim itu irrahma mimnya seperti ini dia. Nah, ini jangan sampai tidak dibaca ini. Ini kadang di Al-Qur'an ini hati-hati sekali ini. Ini kadang terlewat bacanya. Ini padahal huruf mim itu di situ. Ya gitu ya. Kemudian huruf kho, ja, ha, kho. Nah, seperti ini. Berubah bentuk seperti ini. Ha, ini ja, kho, nah sama seperti ini. Tetap dibaca seperti biasa. Cuma dia hilang kakinya saja. Kemudian yang signifikan lagi itu adalah huruf ka. Nah, ka. Nih, ya. Dia berubah seperti ini. Kakiku. Nah, berubah. Tadinya hurufnya seperti ini, maka dia berubah seperti ini. Kemudian ha. Nah, ini huruf aslinya yang ini. Ini aslinya. Tapi dia berubah bentuk menjadi ha dhamir. Ha ini bulat ini namanya ha dhamir. Kecuali nanti ada ta di atasnya maka disebut ta marbutoh. Ta marbutoh. Nah, tapi kalau bulat gini aja namanya ha dhamir. Kalau yang ini, yang lafaz Allah ini, yang ha ini di ujung ini namanya ha kinayah. Nah, gitu. Kalau ha aslinya yang seperti ini. Nah, seperti huruf B ini juga ha juga. Nah, sama dengan ini juga nih.
yang seperti pedang ini. Ini yang seperti ini ya. Ini dibacanya ha ini. Jadi ha hi hu. Ini ha ini di sini. Jadi melancip gitu saja itu. Itu hati-hati, itu adalah huruf ha. Kebanyakan huruf-huruf yang bentuknya seperti ini adalah dari Utsmani ya. Jadi Quran dari Madinah yang dia khotnya adalah Utsmani, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang bentuknya seperti ini. Kalau Quran Depak rata-rata nggak kayak gini. Jadi Depak itu agak lebih rapat lagi dia. Bentuknya berbeda. Nah ini yang seperti ini adalah khot ya. Khot itu artinya bentuk hurufnya. Ini bentuk huruf yang dari Madinah, yang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, terus kemudian huruf fa sama ko ya. Nah berubah bentuk seperti ini. Berubah bentuk seperti bulatan-bulatan gini aja ya. Nah ini hati-hati juga ini. Kadang sering tertukar dengan huruf ain. Huruf ain yang ini ya. Nah ini. Cuma bedanya dia berubah bentuk menjadi ini aja, seperti ini. Nah, jadi di tengah dan di akhir. Di tengah dan akhir dia berubah bentuk. Tidak, kakinya hilang ya, seperti itu. Nah, jadi tetap dibaca fa ko. Ya, jadi itu tadi ya, perubahan-perubahan bentuk daripada huruf-huruf hijaiyah. Nah, kemudian cara membacanya itu tadi, kalau kita sudah bertemu dengan huruf yang bersambung seperti ini kalau bisa bacanya satu harokat seperti kita tadi di awal ya. Ini seperti ini. Walaupun dia bersambung, bacanya jangan amina, amina atau su'i, itu terlalu panjang, kepanjangan. Jadi itu membaca dua harokat. Jadi kalau membaca satu harokat itu amina, su'ila, uzina, nah seperti itu. Membiasakan seperti itu nanti agar nanti kalau kita ketemu dengan ayat-ayat yang panjang misalnya, yang dia bersambung, nah itu tidak dipanjangkan dia, tidak dipanjangkan. Contohnya. Nah seperti ini, misalnya seperti ini ya. Ini, misalnya seperti ini. Fahisyata ko, harusnya nih ko tanya pendek langsung masuk ke kos ini. Fahisyata qanitatu. Jadi jangan fahisyata ko. Nah, ini hati-hati di sini. Ini kadang di sini nih yang menjebaknya. Menjebaknya. Ini contoh saja ya. Misalnya dua kata ini disambung. Jadi harusnya fahisyata ko langsung di sini. Dua harokat ada mat tabi'i di sini. Jadi jangan fahisyata ko. Nah itu. Makanya kita dilatih untuk mengucapkan huruf itu dengan satu harokat. Satu harokat di ikro ini. Di ikro semua ikro ya. Harusnya gurunya mengajarkan demikian. Jangan najidu, humila. Ini kepanjangan. Kepanjangan dia. Maka itu metodenya harus dirubah. Setiap guru TPQ itu harus merubah cara mengajarkannya seperti itu. Nah ini tadi perubahan-perubahan bentuk ya, perubahan bentuk daripada huruf hijaiyah. Nah hati-hati itu ya, jangan sampai kita terkecoh, terutama kayak huruf ain ini yang berkepala hitam ini jangan sampai terkecoh ini. Nah kemudian kita masuk kepada mat tabi'i. Mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Yang dipanjangkan dua harokat. Nah, bagaimana cara menandainya? Nah ini dia. Ini tiang-tiang ini namanya mat tabi'i ini, tiang-tiang ini. Nah ya. Alif-alif ini namanya mat tabi'i. Panjangnya dua harokat. Nah, jadi ini baru boleh dipanjangkan. Bacanya hasi. Hasi. Yang ini panjang, yang ini pendek. Bata, jada, roho, hadha. Nah, jangan dipanjangkan. Kalau yang pendek dipendek, kalau panjang dia panjang. Ada tanda-tandanya ya. Jadi tandanya mat tabi'i itu seperti ini. Nih, yang tiang-tiang ini ya. Ini atau disebut dengan alif ya ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti ini, tatbik ini ya. Sabata, pendek semua nih. Sabata. Kalau ini dipanjangkan. Sabata, sabata, sabata. Baro'a, baro'a. Nah, dipanjangkan dua harokat. Paham Pak ya sampai sini ya? Walaupun ini huruf-hurufnya ada yang belum kita pelajari ya. Tapi ini masih dasar-dasar ini.
Insyaallah. Nah, kemudian juga kepada huruf-huruf yang tebal ya. Seperti so ini, so, sya. Nah, ini nih, ini sya ini juga kadang tertukar nih dengan huruf sa. Jadi pembedanya adalah geriginya ini. Ah, geriginya ya. Mana saya? Sa bersambung ya. Di sini tidak ada di sini. Ini enggak ada di sini. Jadi jangan sampai salah huruf sa dengan huruf sya. Jadi kalau huruf sya itu pasti dia ada gerigi seperti ini di bawahnya. Ini sya, tidak ada kakinya ya, karena perubahan bentuk huruf tadi itu. Jadi itu huruf sya. Kalau sa dia ada tapi cuma satu saja biasanya gitu. Tetap dia bertitik tiga, tetapi nah ini dia, ini nih. Ini huruf sya apa sa? Ini, yang ini. Ini, huruf apa ini? Ayo, huruf apa ini? Huruf sa, Pak. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Sa. Sa. Kalau sya yang ini sya. Nah, ini kadang terkecoh juga nih. Jadi akhirnya terbalik bacanya. Nah, gitu. Pokoknya lihat badannya, lihat badan hurufnya. Kalau dia tetap seperti ini, maka ini huruf sya. Tapi kalau dia seperti ini, maka ini huruf sa. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, jadi kalau untuk huruf so, untuk huruf yang tebal-tebal sama. Jadi diucapkannya sama walaupun dia bertanda atau bertanda mat tabi'i ya. Ini seperti ini. Nah, ini. So, terus do ini ya. Ini do. Yang ini to. Nah, jadi tetap dibacanya dia tebal. Kayak gini ya. Syaghafa, syaghafa, syaghafa. Cukup 2 harokat aja, jangan terlalu panjang. Syaghafa, syaghafa, atasa, atasa. Ini kita di sini udah nggak bicara makhraj lagi ya. Kalau udah di sini kita udah nggak bicara ujung lidah bertemu dengan, udah nggak lagi. Karena kayak misalnya ini, secara otomatis ya, po misalnya, po. Nah, udah otomatis. To itu ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas, kemudian ditebalkan. Di pangkal lidahnya naik ke atas kan? Ya kan, naik ke atas ya. Pangkal lidahnya naik ke atas langit-langit, maka dia ditebalkan hurufnya. Ditebalkan hurufnya menjadi po, po, ro, bo, terus wo. Nah, itu seperti itu ya. Jadi harus ditebalkan. Ya, itu dia. Jadi tadi itu karena pangkal lidahnya naik ke atas langit-langit. Ya ini ya, ini tadi mat tabi'i pada fathah. Jadi ini namanya mat tabi'i pada fathah. Jadi kalau fathah pasti dia ditandai dengan alif seperti ini. Nah, terus juga ini namanya apa, Pak? Ini, Pak. Yang ini. Ini namanya apa? Yang ini. Namanya apa hurufnya? Lam, lam alif. Ya kan? Abata saja khoda. Ketika ketemu huruf ini namanya apa? Lam alif hamzah ya kan? Makanya ini disebut lam alif, maka ini dipanjangkan kalau dia bersendirian. Jadi kalau bentuknya seperti ini lam ini, maka dia dipanjangkan la kahala, jangan kahala. Nah, salah. Karena yang sebelah ini dia la, yang sebelah sini dia hamzah. Ah, ya alif. Bentuknya gini ya. Nah, satu la, satu. Jadi dipanjangkan 2 harokat. Tapi kalau di atasnya ada hamzah, maka dia bacanya apa? La'a. Karena dia alif kan. La'a. La'ala. Misalnya ada ayat-ayat yang seperti itu ya. Nah, ini kalau dia bersendirian gini, kalau dia kosong di atasnya, berarti bacanya mat tobi'i. La. Panjangnya la. Dipanjangkan 2 harokat. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini perubahan-perubahan bentuk huruf ini di sini. Nah, ini nih, ini kan huruf sa ini. Ini ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Sa. Kalau yang ini di tengah lidah bertemu langit-langit. Sya. Sya. Makanya tadi beliau tadi yang azan tadi kurang ya. Itu harusnya asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan as. Nah, beda ya. As sama ash beda. Ya, Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Kemudian
kita masuk ke alif maksuroh. Masih dalam rangka mat tabi'i. Mat tabi'i ya. Jadi mat tabi'i tadi apa Pak artinya? Yang dipanjangkan 2 harokat. Panjang 2 harokat ya. Nah sekarang kita lihat, jadi mat tabi'i ini juga bisa berubah bentuk dia. Bisa berubah bentuk. Nah seperti ini. Ini alif maksuroh ya, betul ya. Nah ini. Jadi alif ini berubah bentuk seperti huruf ya ini. Nah, ini jangan dibaca taya ini ya. Tapi dibacanya ta 2 harokat. Ini dibaca 2 harokat ini. Karena dia berubah bentuk. Nah, ini nih. Ini yang seperti ya ini bukan ya, tapi ini alif ini mat tabi'i juga sama. Makanya kan ini sama dengan yang ini. Nah, yang seperti ya ini sebetulnya yang alif ini sebetulnya. Nah, jadi misalnya nih, mana ya? Nah, ini misalnya nih, naro. Ini naro panjang, jangan naro ya. Jangan dibaca naro ya di sini. Bacanya naro 2 harokat karena mat tabi'inya berubah menjadi alif maksuroh. Ini namanya alif maksuroh. Nah, ini ya, yang seperti ya ini. Dia berubah bentuk. Jadi bacanya ini mata, ula, naro, ama, dana. Jadi jangan dibaca iya ini, ya. Masih ada yang baca gitu ya? Ada yang baca gitu nggak? Ini kalau kita nggak belajar kayak gini, ini nggak ngerti nih masalah ini. Iya, ini pasti banyak yang baca naroya, baca dikiranya ini ya ini, ya kan? Ini juga amaya, ini danaya, yang pokoknya yang bentuknya nah seperti ini misalnya, syawaya ini pasti bacanya. Harusnya ini adalah mat tabi'i untuk si waw ini. Jadi bacanya syawa, nah, bacanya panjang 2 harokat. Bukan dia ya. Nah, tapi nanti ada kaidahnya di bawah. Kalau dia ada titik 2-nya, nah baru itu adalah ya. Nah, tapi juga karena di Quran Utsmani itu kadang kan tidak ada juga iya-nya itu. Nanti di bawah ada itu ya. Nah, ini yang penting ini dulu. Jadi mat tabi'i alif ini akan berubah bentuk seperti ya ini tadi. Seperti ini ya. Nah, terus kemudian ditegaskannya di sini ini ada alif kecil ya. Ini ada alif kecil. Nah, ini ya. Ini namanya mat tabi'i juga alif kecil nih ya. Jadi bacanya furoda. Ini bukan furodaya ini ya. Jadi tadi ini mat tabi'i atau alif maksuroh ini untuk si da ini menegaskan nih, alif kecil ini menegaskan bahwasanya ini adalah mat tabi'i atau mat sakinah kalau di zaman dulu itu ya. Mat sakinah 2 harokat. Masih ada yang baca ini ya, furodaya ini. Masih banyak yang baca kayak gini kan? Ya, makanya harus kita mengetahuinya, ilmunya di sini. Jadi ini furoda, jangan furodaya, ya. Jangan furodaya, ini furoda ini. Kemudian mana lagi? Nah ini ya. Fa'awa, bukan fa'awaya, bukan fa'awaya ini. Tapi ini namanya alif maksurah mat tabi'i 2 harokat. Ya. Paham Pak ya sampai sini ya? Karena kan kita udah baca Quran ya, makanya ini Ana langsung aja untuk bisa dijelaskan di sini. Jangan sampai tertukar, terutama Quran-Quran yang seperti dari Madinah misalnya, yang bentuknya sama seperti itu. Ini kadang kan memang yang iya-nya itu memang tidak ada titiknya. Kadang kan banyak yang seperti itu di Quran Madinah itu. Ya. Nah, sekarang ke mat tabi'i pada kasroh. Mat tabi'i pada kasroh. Yang aslinya adalah ketika yang di al-jauf ya. Masih ingat enggak? Al-jauf. Al-jauf. Al-jauf itu artinya rongga mulut, ya, rongga mulut. Rongga mulut ya, makharijul huruf. Jadi di al-jauf itu mana sih? Al-jauf. Ya ini dia al-jauf ya. Al-jauf, nah ini ya. Al-jauf juga disebut dengan huruf-huruf mat tabi'i. Huruf-huruf mat tabi'i. Jadi alif sebelumnya fathah. Bacanya gimana? Waw sebelumnya dhammah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Maka bacanya
Ya sukun sebelumnya kasroh, bacanya i, panjangnya 2 harokat ya. Nah ini tempatnya adalah di mana? Al-jauf. Tempatnya di al-jauf atau di rongga mulut. Nah ini diaplikasikannya di sini. Nah ini. Jadi kasroh, kalau di bawah namanya kasroh ya. Nah, kalau di atas namanya fathah. Kalau di bawah namanya kasroh. Apabila harokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Bacanya sli 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 sli. Nah, panjang ya 2 harokat. Yang ini si si zi. Nah, ketika dia ada titiknya, barulah ini disebut huruf ya. Ini huruf ya ya. Ya sukun. Tetapi kalau tadi kayak di atas, ketika dia berharokat fathah, maka ini adalah mat tabi'i. Dia adalah dipanjangkan 2 harokat. Nah seperti itu. Jadi bacanya ini dipanjangkan. Zi, ti, ti, li, kana azabi. Nah dipanjangkan 2 harokat. Seperti itu. Nah inilah baru nih, ada Al-Quran yang memang tidak ada titiknya. Nah seperti ini biasanya nih. Nah ini nih. Bacanya ini huda, hudaya, hudaya. Ini tidak ada titiknya nih. Nah ini kebanyakan di Quran-Quran yang Utsmani, seperti Quran Madinah itu. Yang kita dapat kalau lagi umroh itu ya. Nah itu Qurannya rata-rata seperti ini khotnya, bentuknya. Nah jadi ini jangan ini bukan alif maksurah ya, ini adalah ya murni. Jadi ini hudaya, bacanya hudaya. Ya, hudaya. Nah kayak misalnya ini, nuzu, ini apa Pak kalau kayak gini? Apa? Nuzuri, panjang 2 harokat. Nuzuri, karena dia tidak ada harokatnya kan. Ini adalah ya sukun ini. Tapi titiknya tidak diketahui, titiknya dihilangkan. Wallahu a'lam ya. Ya, jadi ada bentuk Al-Quran yang seperti ini. Jadi ini bacanya ini semuanya dipanjangkan. Nah kecuali ini ada harokat ya-nya nih, ada harokat fathah. Berarti bacanya kudiya. Kudiya ini nggak ada ya-nya, nggak ada titiknya. Ya, kemudian nih yang ini, nah ini baru nih, ini ya sukun. Rusuli, panjang 2 harokat. Nuzuri, yunadi, asoya. Nah ini ya nih, nggak ada titiknya tapi dia berharokat fathah. Kalau dia tidak ada harokatnya, nah itulah baru alif maksurah. Tetapi ternyata so-nya udah ada ini nih, sudah ada alifnya. Nah, berarti dia so-nya udah panjang sendiri ya. Aso ya. Iya-nya pendek. Nah, gitu ya. Nah, ini fa'uwariya. Nah, ini karena dia ada harokat fathahnya. Nah, kalau bentuk aslinya seperti ini ya. Nah, ini bentuk aslinya. Rojimi. Rojimi. Nah, ini harusnya di sini ada sukunnya, ada tanda matinya. Rojimi, nadhiri, maridi. Nah, seperti itu. Ini hati-hati di Al-Quran ini ada memang ya yang tidak ada sukunnya, kemudian ya tidak ada tidak ada titiknya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini alif maksurah yang untuk dia kasroh. Maka dia dibacanya panjang 2 harokat. Ya, mat tabi'i. Nah, begitu juga dengan dhammah ya, yang dibacanya gitu. Nah, ini huruf aslinya ya. Jadi ini adalah waw sukun. Nah, kadang ada Quran yang memang tidak ada tanda sukunnya. Jadi bacanya uhiya. 2 harokat hiya. Uqiba, burika. Dibacanya 2 harokat. Nah, ini masih asli ya. Nah, sekarang perubahan dari dhammah itu adalah ketika nanti dia sudah berbentuk seperti ini. Nah, ini. Nah, ini nih. Waw kecil ini. Begitu juga dengan ya tadi. Ya. Ya sukun itu, ya mati itu berubah bentuk menjadi seperti ini. Seperti segitiga kecil ini. Nah, ini yang ini. Yang ini Pak ya. Ini ya. Kemudian kalau waw yang ini. Ini bacanya gimana Pak? Ini. Bacanya gimana? Yang ini aja. Yang ini nih. Bacanya gimana? Ah, bacanya 2 harokat. Karena dia berubah bentuk waw sukun tadi itu yang dhammah mat tabi'i itu berubah bentuk menjadi seperti ini ya. Jadi bacanya lahu. Nah, ini kebanyakan masih banyak yang memahami bahwasanya ini adalah tempat berhenti, padahal bukan ya. Kayak misalnya ini nih.
Kayak misalnya yang ini, mana ya? Tapi memang juga diperbolehkan, tapi harusnya ini dipanjangkan. Misalnya nih, biyaminihi, harusnya gitu. Tapi di sini banyak yang memahami kan napasnya masih panjang, masih bisa, tapi ternyata di sini diberhentikan. Biyamini, diberhentikan. Padahal ini adalah dipanjangkan 2 harokat. Biyaminihi harusnya. Jadi yang ini nih tadi, yang ini adalah ya sukun tadi nih. Ya sukun tadi ya. Ya, yang ya sukun sebelumnya kasroh, maka dia diganti seperti ini. Jadi di depan hurufnya. Jadi kalau dia fathah diganti alif kecil, kalau dia ya sukun sebelumnya kasroh diganti seperti ini, seperti segitiga ini ya. Kemudian kalau dia waw sukun diganti seperti waw kecil seperti ini. Tetap dibaca mat tabi'i 2 harokat. Bacanya 2 harokat. Jadi bacanya ini bihi, lahu. Nah, ini ya. Fa'aqamahu. Panjangnya 2 harokat ini. Nah, jadi jangan dimatikan malahan. Jangan dimatikan. Jadi dia berubah bentuk ya. Berubah bentuk menjadi seperti itu. Mat tabi'inya. Mat tabi'i. Namanya mat tabi'i ya. Mat tabi'i. Jadi berubah bentuk. Ini kadang-kadang di sini masih banyak ini yang berhenti di sini. Fi zinatih. Fi zinatih. Padahal ini harusnya dipanjangkan. Fi zinatihi. Kalau memang nafasnya masih panjang, ya. Jadi harusnya dipanjangkan itu 2 harokat harusnya. Itu bukan tanda berhenti, tapi itu adalah mat tabi'i pada kasroh. Jadi ya mati tadi, ya sukun itu tadi. Itu insyaallah. Kalau alif dia alif kecil tadi ya, alif kecil. Nah yang seperti ini. Ini alif kecil ini. Ini bacanya kan dia panjang 2 harokat itu. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Nah, gitu. Kanu yusari'una. Ini alif kecil. Kalau dia dhammah yang seperti ini. Syarabuhu. Kalau dia kasroh seperti ini. Rasulihi. Nah, jadi jangan dibaca pendek ini. Dibacanya panjang 2 harokat. Ya. Pasti ketemu di Al-Quran ya. Yang kayak gini kan. Pasti ketemu. Pasti ketemu ini. Jadi ini perubahan-perubahan bentuk daripada mat tabi'i. Mat tabi'i. Nah, insyaallah. Paham sampai sini Pak ya? Sampai sini Pak ya? Paham ya? Nah kemudian tadi yang hak domir tadi. Hak domir. Nah ketika dia ada titik 2 di atas maka dia berubah bentuk ya. Berubah nama. Namanya tak marbutoh. Nah, tak marbutoh ini namanya. Yang bulat seperti ini. Jadi istilahnya istilahnya itu taknya itu numpang di huruf H. Nah, gitu istilahnya kira-kira gitu. Jadi kalau dia bersendirian di depan atau di tengah maka dia dibaca ta. Tetapi nanti kalau di sini ada waqaf maka tetap dibaca ha. Misalnya qataroh. Nah, ini nanti kalau ada waqaf di sini. Tapi kalau tidak ada waqaf maka dibaca tak marbutoh. Qatarota jariyatu nadirata. Tetap dibaca ta. Tetapi kalau di belakang tak marbutohnya ada waqaf maka tak marbutohnya berubah menjadi ha domir. Jadi ha domir ya. Nadirah. Nah, gitu. Jadi Pak ya, untuk huruf H ini harus dijelaskan ya, ada H di belakang itu. Misalnya, Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu harus ada jelas di belakangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, harus ada H di belakangnya. Nah, jadi dijelaskan hurufnya. Jadi ada huruf H di belakang. Ya ini tadi namanya tak marbutoh. Jadi huruf ta yang numpang di huruf H. Namanya tak marbutoh. Nah kemudian kita beralih ke sukun. Sukun ya. Jadi kalau sukun ketika nanti di huruf nun atau mim maka dijelaskan. Nah, dijelaskan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah an ini harus jelas. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, nih. Ini namanya nggak jelas namanya. Mengucapkannya. Makanya di sini di babnya dikhususkan nih. Huruf nun yang bersukun, bertanda sukun. Bacanya gimana? Lan, man, an, min, in. Jadi dijelaskan. Coba sekarang. Nun itu tempatnya di mana kemarin? Nun. Ujung lidah bertemu dengan
gusi, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Gusi atas ya. Jadi ujung lidah ini bertemu dengan gusi atas. Nah, atau gini aja. Nah ini nih. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas ini. Yang gusi dua gigi seri atas. An. Nah, naik ke atas. An. Nah, ketika dia sukun tadi itu, ketika dia sukun seperti ini, maka dijelaskan. Lan. An'amta. Nah, dijelasin. Nah, inilah yang disebut dengan kesempurnaan apa namanya? Kesempurnaan sukun ya. Kesempurnaan sukun, iya. Jadi menyempurnakan sukunnya. Ya gitu. Jadi gini, idzan akun, tapi jangan terlalu lama juga. Nanti jadi gunnah dia. Jangan terlalu lama, tapi disempurnakan NN-nya ini. Ya, akun kaman afamin waliman lakin nah itu harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau mim di bibir kan, maliki yaumiddin. Harus jelas itu. Nggak boleh maliki yaumiddin. Nah, ini hilang ini. Ini nggak jelas nih namanya. Hurufnya ada yang hilang. Harus jelas semuanya. Nah, jadi sampai segitunya ya, sampai segitunya dijelaskan sama para ulama itu. Nah, ya, ini tadi tak marbutoh. Nah, sekarang tanwin. Tanwin ya. Jadi tanwin itu yang dia double-double seperti ini ya. Nah, ini apa namanya? Namanya apa? Dhammah tain. Nah, tinggal tambah tain-tain aja. Jadi kalau ketiga-tiganya namanya tanwin, tapi kalau dipecah-pecah yang ini namanya dhammah tain. Yang ini namanya kasroh tain. Ya kan? Yang ini namanya fathah tain. Jadi fathah, kasroh, dhammah tinggal ditambah tain itu aja. Jadi bacanya an-in-un juga sama. An-in-un bacanya. Tin dua, ya gitu ya. Naam ya. Naam ya. Dua ya dua betul. Betul. Jadi tain itu artinya dijajarkan seperti itu dalam itu ya. Dalam lughah. Nah, ini tetap dibacanya nun, tetap dibacanya an-in-un. Nah, gitu dibacanya an. Penamaannya tadi itu fathah tain karena dia berjejer dua, kasroh tain dua, dhammah tain double gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya double lah gitu ya, double. Nah itu. Jadi kalau dia bersendirian namanya fathah, kasroh, dhammah. Kalau dia double seperti itu namanya ditambah tain. Taini ya, ini berkenaan dengan bahasa Arab memang ya. Jadi kasroh fathah tain, kasroh tain dan dhammah tain. Ya, taini kalau dia itu diteruskan seperti itu. Nah, sama ya. Jadi menyempurnakan daripada huruf nunnya itu, nunnya. Jadi ini tun. Nah, ini berubah bentuk menjadi double seperti ini. Tun juga ya. Nah, ini. Tadinya dia seperti ini aja, wow, kecil gini terus ini dua double. Nah, dia dibacanya nun juga, tun. Nah, aslinya hurufnya seperti ini. Aslinya ya. Tun. Jadi ta dhammah kemudian nun sukun. Tun. Nah, harus terus baca ya, Pak. Itunya apa hamesnya? Jangan tun. Tun. Tadi yang awal kita belajar tatitu. Ini bacanya tun. Nah, ini juga itu, ini tak marbutoh, tin. Nah, ini bacanya tin juga. Nah, ini aslinya kayak gini, tin. Nah, ini tan. Ini tan yang biasa ya. Kemudian tak marbutoh, ini tan. Nah, ini aslinya seperti ini, tan. Ya, seperti ya, basyarun, ahadun, ashirun, maradin, zahabin, kutubin. Nah, dijelasin NN-nya itu. Dijelaskan. Ya, kecuali nanti dia seperti kecuali nanti ada waqaf ya, seperti misalnya tain ini. Tain ini nanti kalau dia ada waqaf di sini di sebelahnya, maka dia tanwinnya tidak berfungsi lagi. Nanti itu ada, itu pelajaran namanya mat iwat. Itu mat iwat nanti ya.
Jadi ini kalau dia ada wakof maka dibacanya yang alifnya, yang mat tobi'inya. Ta. Tapi kalau tidak ada wakof maka dibacanya tan. Nah di sini ada nggak ya? Nah ini misalnya nih, yang ini ya. Nah ini nih. Alwi, bacanya apa Pak? Alwi man. Karena dia belum ada yang namanya wakof di sebelahnya. Tapi kalau ada wakof di sebelahnya dia berubah menjadi mat iwat. Jadi berubah mat tobi tanwinnya atau fathah t-nya tidak berfungsi lagi. Alwima jadi gitu. Kalau dia ada apa namanya? Ada wakofnya. Nah, seperti ini misalnya, ini ada wakofnya misalnya. Di sini ada tanda berhenti. Jadi ini bahasanya ya usa yang berfungsi ininya. Tetapi kalau dia belum ada wakof maka yang berfungsi tanwinnya. Ya usan satu harokat. Ya usan fakhuran ghafuran. Nah ini ya. Jadi bacanya satu harokat. Aliman wabilan aziman. Nah, Masya Allah ya. Seperti itu Pak ya. Slihafin, libasin. Nah, kalau ini memang belum ada, ini tidak ada ininya ya, tidak ada mat tobi'inya, tidak ada mat tobi. Nah, kecuali ini ada nih, oyunan. Kalau ada wakofnya oyuna, nah di sini. Nah, paham Pak ya sampai sini ya? Masya Allah. Ini pelajaran setelah makhorijul huruf dan sifat, ya ini pelajarannya. Nah nanti kita akan insya Allah masuk juga kepada yang namanya hukum-hukum itu tadi, yang izhar halki, kemudian ikhfa, iklab, begunnah, bilagunnah. Nah itu nanti akan masuk ke sana. Nah ini kemarin, lin. Apa artinya kemarin lin? Lin, bacaan lin. Apa lin kemarin? Suara yang lembut. Suara yang lembut. Nah ini berarti kita harus murojaah lagi juga ya sambil ya. Jadi harus murojaah lagi terus ya. Bacaan lin. Jadi lin artinya kemana apa? Suara yang lembut dihasilkan dari dua huruf yaitu waw dan ya. Ketika dia berharokat sukun. Nah, jadi lin itu seperti ini. Bau. Nah itu ya. Bau. Tau. Nah, au, ai itu namanya lin. Nah, jadi penamaannya aja secara teori ya. Nah ini misalnya ini au, bau, tau, yang ini ai, bai, tai. Nah itulah namanya lin. Nah harus disempurnakan itu. Ai li ila fi kurai shin kurai harus dijelasin. Nah itulah yang namanya lin. Ya, zu kalau waw sukun bertemu dengan dhamma maka dia menjadi apa? Mat tabi'i. Zuna. Kalau dia berharakat fathah sebelumnya waw maka dia dilinkan. Zauna. Zauna, ya. Kalau dia ya ka sukun bertemu dengan kasrah maka dia dipanjangkan. Mat tabi'i. Tina. Tina. Kalau dia berharokat fathah maka dilinkan. Taina. Taina. Nah ini ya, yang ini ya. Nah ini juga nih. Juna, jauna, yatiru, wairun. Jadi oi, ai, u. Jadi ai sama au. Nah itu namanya lin. Ya. Jadi lin kemarin masuk sifat mana? Sifat yang tidak berlawanan. Masuk ke sifat yang tidak berlawanan. Lin. Nah ya, lin. Nah, nanti udah latihan di sini. Salihaini aulayani syafataini ya wailata. Nah, ini dia. Ini, Pak. Ini tadi apa namanya ini yang di sini? Ini. Alif maksurah atau mat tabi'i. Ya, ini jangan dibaca ya ini ya. Ya wailata ya, salah itu. Ya wailata. Nah, ini kan penegasannya ada alif kecil di sini. Ini alif kecil. Perubahan bentuk dari mat tabi'i yang garis ya, yang alif yang seperti ini. Nah, perubahan bentuk ini. Dia berubah kecil menjadi seperti ini. Ya wailata. Nah, gitu. Nah, ya. Gimana? Lanjut. 20.35.
Cukup ya? Jadi ini cukup dulu. Ini juga udah latihan ini. Insya Allah minggu depan kita masuk baru kepada huruf-huruf yang berkategori rokhawah dan istifal atau isti'la atau idbak nanti akan masuk ke sana. Barulah nanti kita akan masuk kepada pelajaran izhar halki. Ini juga masih banyak nih. Ada qalqalah, ada huruf syiddah pada qalqalah. Kemudian ada tasydid. Ada nanti belajar hukum ro juga. Hukum ro, kapan dia harus ditebalkan, kapan dia harus ditipiskan. Nah itu. Ini ada tempat-tempatnya. Makanya di sini ada pelajaran khusus untuk huruf ro. Nah ini ya, ini misalnya nih, ini pelajaran tasydid pada huruf ro ya. Ini kenapa demikian? Karena supaya tidak ro-nya tidak terlalu berlebihan digetarkannya. Ini karena kita misalnya karena kita terlalu fokus kepada tasydid maka dia bergetarnya terlalu banyak. Qorro, nah ini nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi cukup ditempelkan sedikit maka dikeluarkan lagi. Qorro, qorro, yakirru, jangan yakirru. Nah ini. Makanya di sini dikhususkan babnya tentang tasydid pada hukum ro, pada huruf ro. Nah jadi kayak gini. Nggak boleh surra'an, nah, nggak boleh itu. Harusnya surra'an, surra'an. Jadi getarnya sekitar 2 sampai 3 getaran saja, nggak boleh berlebihan. Nah, makanya di sini dikhususkan pembelajarannya. Ya, jadi ini belajar tasydid ini tasydid di sini, hukum-hukum tasydid. Nah, nanti di sini ada tasydid pada huruf yang tipis, juga tasydid pada huruf yang tebal. Nah itu nanti ada tata caranya tersendiri. Ada tata cara pengucapannya tersendiri nanti itu. Terus kemudian nanti tasydid pada huruf nun dan mim misalnya nih. Nah ini kan ini akmal matakun ya. Jadi gunnahnya paling lama. Paling lama dan paling sempurna. Jadi nun dan mim yang bertasydid ini adalah gunnah yang paling sempurna. Maka dia ditahan yang lama, Pak. Anna, inna, summa. Kalau dari kami itu sampai dengan 4 harokat. 4 harokat ya. Karena untuk menegaskan bahwasanya dia ini adalah nun dan mim yang bertasydid. Ya, yasuddunaka la yuwallunna. Nah, jadi ditahan lama gitu. Innalladzina kafaru inna a'tainakal kautsar. Ya, jadi dipanjangkan. Amma yatasaalun, ditahan. Jadi ditahan di awal. Ya, jadi walaupun kita ini belum sampai sini tapi ini tetap dikasih tahu ya. Karena kan kita semua udah baca Al-Qur'an kan. Jadi ini supaya jelas, ya, supaya benar pembacaannya. Jadi ditahan di awal sini ini sebanyak 4 harokat. Anna, inna, kunna. Nah, dipanjangkan seperti itu. Nah seperti ini misalnya nih ya. Lanubayyitannahu. Ini 2 harokat tadi ya. Ini waw kecil, 2 harokat. Ya gitu ya. Ya insya Allah. Ini nanti di pembelajaran berikutnya. Ini udah jauh sebetulnya nih. Ya, barakallahu fikum. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan yang tadi yang sedikit-sedikit bisa direalisasikan di bacaan Quran kita ya. Ya, Masya Allah. Ini latihan 3, 4, 5. Ini latihannya paling banyak nih. Sukun dan tasydid ini latihannya paling banyak ditekankan betul karena memang harus disempurnakan sukun dan tasydid itu. Sukun dan tasydid ya. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.